1, angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Selamat menyaksikan. Panggul terdiri dari dua bagian. Bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. 2 tulang pangkal paha atau os coxae, 1 tulang telangkang atau os sacrum, 1 tulang tungging atau os oxygis. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama tulang usus atau os ilium, yang kedua tulang duduk atau os ischium, yang ketiga tulang kemaluan atau os pubis. Batas atas tulang usus memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias, spina anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan yang disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan SIPS, spina iliaca posterior superior. Di bawah SPIS terdapat CP, spina iliaca posterior inferior. Di bawah CP terdapat tekian yang besar disebut dengan incisura ischiadica major. Di bawahnya terdapat tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica. Di bawahnya lagi terdapat tekikan yang kecil disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linear terminalis atau linear indominata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini berfungsi untuk menopang berat badan kita saat kita duduk. Disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang disebut dengan foramen obturatorium. Nah, di sampingnya terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior osis pubis. Sedangkan tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior osis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga memiliki 5 ruas senyawa dan 5 ruas lubang-lubang yang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk flexus sacralis. Di atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan pronotorium. Kemudian di bagian tengah ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Panggul terdiri dari 2 bagian. Bagian yang keras dibentuk oleh tulang dan bagian yang lunak dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Tulang panggul terdiri atas 4 buah tulang. 2 tulang pangkal paha atau os coxae, 1 tulang telangkang atau os sacrum, 1 tulang tungging atau os oxygis. 2 tulang pangkal paha terdiri atas 3 buah bagian yang saling berhubungan. Yang pertama tulang usus atau os ilium, yang kedua tulang duduk atau os ischium, yang ketiga tulang kemaluan atau os pubis. Batas atas tulang usus memiliki pinggiran yang tebal disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca terdapat tonjolan yang dinamakan dengan sias, spina anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan yang disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Di belakang crista iliaca terdapat tonjolan juga yang dinamakan dengan SIPS, spina iliaca posterior superior. Di bawah SPIS terdapat CP, spina iliaca posterior inferior. Di bawah CP terdapat tekian yang besar disebut dengan incisura ischiadica major. Di bawahnya terdapat tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica.
Di bawahnya lagi terdapat tekikan yang kecil disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada oscillium terdapat lajur yang disebut dengan linear terminalis atau linear indominata, yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Tulang duduk yang tebal ini berfungsi untuk menopang berat badan kita saat kita duduk. Disebut dengan tuber ischiadicum. Tulang kemaluan yang membatasi dua buah lubang disebut dengan foramen obturatorium. Nah, di sampingnya terdapat mangkok sendi yang disebut dengan acetabulum. Tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang atau os sacrum yang berbentuk segitiga memiliki 5 ruas senyawa dan 5 ruas lubang-lubang yang disebut dengan foramina sacralia anteriora. Nah, lubang-lubang ini akan dilalui oleh urat-urat saraf yang akan membentuk flexus sacralis. Di atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan pronotorium. Kemudian di bagian tengah ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Tulang tungging memiliki 3-5 ruas lahar satu apabila saat persalinan ujung tulang tungging dapat ditolak belakang hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Pintu panggul kecil dibentuk oleh 4 buah bidang, yaitu pintu atas panggul, promontorium, sayap os sacrum, linea terminalis kiri dan kanan, ramus kiri dan kanan. Pintu tengah panggul dibentuk 2 bidang, yaitu bidang luas panggul. Bidang luas panggul dibentuk oleh pertengahan simfisis melewati acetabulum menuju pertemuan os sacrum 2 dan 3. Bidang sempit panggul dibentuk oleh tepi bawah simfisis menuju spina ischiadica memotong os sacrum setinggi 1-2 cm di atas ujungnya.